Halo semua, salam kenal. Gue Hamud dan kenalkan channel ini adalah channel Berburu Makna. Di sini kita akan bertamu ke narasumber-narasumber untuk belajar dan untuk mencari pengalaman-pengalaman mereka. Semoga channel ini bisa menjadi sebuah manfaat buat kita semua, buat gue sendiri dan juga buat kalian. Oke, di sini kita akan memulai episode pertama kita dengan seorang tokoh, seorang mantan rektor Universitas Indonesia. Kita bertamu ke rumah Pak Anies Syahab. Selamat malam, Om Anies. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dikasih kesempatan di sini untuk bisa bertamu dan dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol. Ya, kehormatan buat saya bisa menjadi bagian dari acara Hamud di sini. Jadi kita mungkin mau memperkenalkan dulu kan channel ini sebetulnya untuk apa dan kenapa sih awalnya dibuka gitu kan, dibuat. Jadi kita ini sebetulnya nggak pede ya Manis untuk bisa tampil gitu ya, di depan kamera. Kita ngerasa kayaknya enggak deh gitu kan. Cuma ada satu hal kebiasaan aku yang suka keliling-keliling lah. Kita suka datang ke bertamu ke orang-orang yang lebih senior. Kita berusaha untuk mendengarkan pengalaman dan lain-lain. So, aku rasa banyak sekali hal-hal dan ilmu yang aku dapatkan cuma sendiri untuk aku sendiri gitu kan. Kenapa tidak untuk aku sebarkan dan jadi bisa jadi jembatan juga bagi anak-anak muda untuk mengenal tokoh-tokoh seperti Anies juga gitu kan. Jadi semoga mohon doanya juga, semoga di sini kita bisa terus melanjutkan channel ini dan menebar banyak inspirasi juga. Ya, ini satu ide yang cemerlang ya. Artinya sambil mendapatkan ilmu tapi di-share. Jadi sharing ini salah satu pendekatan yang bisa mempercepat penyebaran pengalaman, karena melalui channel ini saya yakin tacit knowledge akan tumbuh. Karena tacit knowledge itu hanya bisa dijumpai berdasarkan kepada learning by doing atau experience dari seseorang. Itu sebetulnya. Jadi wawancara ini atau channel ini bisa menjembatani atau sebagai jembatan agar ada sharing pengalaman ya, berbagi pengalaman. Ya, itu sih yang saya lihat ya. Alhamdulillah juga, karena kadang-kadang kita kan mungkin untuk mengakses informasi tentang tokoh-tokoh itu kan di internet ada, tapi biasanya untuk yang terkenal nih gitu kan. Nah kan value itu juga ada di tokoh-tokoh yang mungkin jarang muncul di kamera gitu kan. Jadi ya semoga obrolan ini bisa sangat produktif dan bermanfaat buat kita semua. Ya, berlian-berlian itu bisa ada di mana aja. Tidak ada keinginan ya atau cita-cita untuk menjadi pendidik, tidak ada. Dulu cita-citanya ya dari kecil ingin jadi insinyur. Jadi insinyur, terus kemudian orang yang saya teladani atau saya respect itu adalah saya punya ami sendiri, yaitu Insinyur Hamid Syahab. Dia sangat dikenal di dunia teknik sipil. Nah, itu menginspirasi saya untuk terjun ke dunia insinyur. Kira-kira itu awalnya. Terus kemudian berjalan waktu, saya dulu sempat mau masuk STM di bidang teknik sipil. Ya. Terus kemudian banyak saran dari orang-orang tua waktu itu, kalau masuk STM itu sangat terbatas ya, sangat terbatas, hanya teknik sipil saja, nggak berkembang ke yang lain. Disarankan masuk SMA supaya lebih terbuka untuk bisa mengambil bidang-bidang lain kalau berubah pikiran, kira-kira gitu. Nah, setelah lulus SMA itu saya berubah, tidak mengambil teknik sipil,
Tapi ada nama program studi teknik metalurgi yang menurut saya namanya antik. Ya. Nama seperti nama asing, metalurgi. Saya tanya guru-guru saya, nggak ada yang banyak tahu. Nah, saya langsung tertarik untuk mengambil sesuatu yang memang jarang orang ambil. Kira-kira itu idenya. Nah, setelah menggeluti perkuliahan sampai lulus, saya ingin masuk ke industri sebetulnya. Nah, setelah bekerja di industri selama 1 tahun, terus kemudian dipanggil oleh pimpinan Departemen Teknik Metalurgi FTUI itu untuk masuk menjadi dosen. Situlah saya akhirnya berkecimpung di dunia pendidikan. Itu sih sebetulnya. Cita-cita awalnya bukan di situ, tapi perjalanan yang merubah. Dan memang kita harus agile, mudah beradaptasi setiap perubahan yang ada sih sebetulnya itu. Tapi kalau bakat mengajarnya sih sudah dari SMP, SMA itu selalu ngajarin teman-teman yang nggak bisa. Oh, jadi di kelas ini tipe yang suka ngajarin ya, teman-teman ya? Di kelas teman-teman yang nggak bisa saya ajari, di SMA apalagi ya. Pelajaran udah lebih susah, saya ajarin, terus sampai di perguruan tinggi saya jadi asisten dosen dan sebagainya. Akhirnya ya memang dunia pendidikan itu ya tidak sesuatu yang tiba-tiba ya, memang sudah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Untuk bisa konsisten dan terus gitu ya, panjang karir di dunia pendidikan, itu pasti ada apa ya, mungkin passion gitu ya. Ya, passion. Amenes ada semacam berpikir 2 kali nggak di tengah-tengah untuk udahlah masuk industri aja gitu? Nah, betul ya, bagus. Saya itu mendapat informasi ya, karena saya ditinggal oleh kakek saya itu waktu saya masih kecil. Tapi dengar dari teman-teman bisnisnya itu mengatakan bahwa kalau mau sukses ya, dalam hidup ini harus fokus kepada bidang yang menjadi passionnya. Jadi waktu saya merubah dari industri ke dunia pendidikan, ya saya tidak melihat lagi kanan kiri, ya saya fokus ambil jenjang pendidikan ke S2 dan S3, terus kemudian tidak kemana-mana, selalu ada di Universitas Indonesia mengabdi sampai saat ini. Jadi betul-betul dari kuliah sampai saat ini, sampai menjadi rektor pun semua adanya di UI gitu ya? Ya, betul. Berarti itu juga apa arti, mungkin simpel nih mendasar, apa arti Universitas Indonesia buat Nami Anis? Ya sebetulnya karena tadi passionnya sudah di bidang pendidikan, terus Universitas Indonesia khususnya ya, itu adalah rumah tinggal kita, rumah di mana kita dibesarkan, rumah di mana kita berprestasi, rumah di mana kita mengembangkan kepribadian maupun keilmuan. Jadi karena istiqomah lah istilahnya ya, konsisten di bidang itu, maka kita bisa menjadi orang yang punya keunggulan tertentu. Itu sih sebetulnya. Waktu kuliah kan berarti metalurgi ya? Iya betul, metalurgi. S2, S3 metalurgi itu, juga sama. tapi bukan di Indonesia ya? S2-nya di University of Sheffield, United Kingdom. S3-nya juga di situ. Itu langsung berarti ya? Ya, karena waktu saya mengambil S2 di sana, kebetulan hasil ujiannya bagus ya, dengan kategori distinction, maka dari Indonesia, khususnya dari Departemen Metalurgi Fakultas Teknik UI merekomendasikan untuk langsung mengambil S3. Jadi langsung. Makanya 5 tahun selesai, kembali sudah S2 dan S3. Oh ya, mungkin yang tadi agak lengkap nih. Mungkin aku mau nanya, kan tadi metalurgi itu antik namanya ya. Dan memang sampai sekarang pasti juga banyak yang belum tahu itu apa. Ya. Apa itu metalurgi? Ya, metalurgi itu suatu ilmu yang mempelajari awalnya adalah mengekstrak suatu mineral dari kulit bumi atau dari bumi, kemudian dimurnikan. Setelah dimurnikan diproses menjadi material setengah jadi, terus diolah lagi, dimanufaktur untuk menjadi komponen-komponen bisa mesin dan sebagainya. Terus kalau yang sudah rusak didaur ulang sampai komponen lagi, itu metalurgi. Tapi perjalanannya sekarang ada juga material selain logam. Kalau metalurgi khusus logam.
sekarang ada material yang non logam seperti seramik, polimer, ya, komposit, ya. Nah, akhirnya kita departemen metalurgi itu berubah namanya menjadi departemen metalurgi dan material. Artinya jadi mulai Lebih luas. mempelajari lebih Luas, dari sekedar tidak hanya logam. Kalau saya dulu masih logam saja. Nah itu untuk mengupdate sebagai pengajar juga ya, dan juga yang mengurus fakultas itu juga, yang tadinya belajar hanya logam, terus akhirnya sekarang mulai mendidik di luar logam gitu ya, misalnya selain logam juga gitu, itu mengupdate pembahasannya, mengupdate ilmu atau mengupdate ajaran itu gimana? Ya sebetulnya kalau kita melihat material itu harus kita lihat kepada aplikasi. Karena engineering ini lebih kepada material-material yang memang bermanfaat atau digunakan untuk suatu aplikasi tertentu, ya kendaraan atau pesawat terbang atau apapun ya. Nah sehingga permintaan masyarakat industri pasti dia memerlukan material yang ringan tapi kuat, terus tahan lama. Nah, itu sekarang apalagi green energy ya, jadi dia tidak mau menggunakan energi yang besar tapi hasilnya bagus, baik, propertisnya memenuhi syarat, ringan dan kuat. Nah itulah yang mengharuskan kita mengupgrade diri kita ini tidak hanya fokus kepada logam, harus selalu terus berkembang, continuous, karena tidak ada material yang selalu konsisten atau konstan itu saja ya. Kan yang the only constant is a change. Perubahan itu yang selalu Pasti. memang harus kita adaptasi. Untuk masuk ke dalam struktur UI gitu, itu artinya kan udah nih, Anies tuh udah ngerasa udah dia jadi fokus aja di bidang inilah, pendidikan gitu kan. Dan akhirnya setelah kembali dari Inggris itu langsung tuh Ya. ada jabatan. Jadi saya ini tipe orang yang punya prinsip ya, prinsip on time, terus kemudian selalu berkomitmen untuk mengejar dan mencapai target, memenuhi target-target tertentu. Jadi mungkin pimpinan saya dulu itu melihat ini orang yang cocok untuk diberi amanah di struktural. Makanya begitu pulang langsung menjabat di struktural, mulai dari yang level di bawah naik terus sampai ke puncak menjadi rektor. Nah itu semuanya berlangsung selama 29 tahun. 29 tahun sampai hari jeda. ini. Nah sekarang udah selesai. Sekarang udah selesai. 2019 terakhir. 29 tahun itu sampai 2019. Ya, dari 92 ya. Dari 92. Awalnya apa tuh jabatannya? Awalnya pertama kali masih sebagai sekretaris program studi pascasarjana untuk bidang ilmu teknik. Terus kemudian itu setahun naik menjadi pembantu dekan 1,5 periode, terus naik menjadi pembantu dekan bidang kerjasama, terus pindah lagi menjadi ketua departemen, terus pindah lagi, naik lagi menjadi direktur pendidikan, kemudian jadi wakil rektor 1, baru akhirnya mencapai terakhir puncaknya di Universitas Indonesia sebagai rektor. Total 29 tahun. Waktu pertama kali dilantik sebagai rektor, Iya. apa yang Anies rasakan pada saat itu? Ya sebetulnya waktu saya menjadi salah satu calon, saya kan pernah ditanya sama beberapa orang lah, Anda maju siap kalah, dia bilang gitu, atau siap tidak terpilih, bukan kalah ya, siap tidak terpilih. Terus saya bilang begini, saya maju ini untuk memberikan choice ya, yang bagi mereka yang memilih. Jadi kalau saya tidak terpilih, alhamdulillah. Ya, kalau tidak terpilih. Tapi kalau terpilih, ya saya akan dengan ikhlas menjalankan. Itu prinsip. Di waktu itu memang Pertama terpilih ya jawabannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, artinya ini amanah yang juga harus kita secara konsisten dan secara bertanggung
jawab ya harus diselesaikan dengan baik, kira-kira itu. Ya, karena dari perspektif ya maksudnya perspektif aku sendiri ya yang awam gitu melihat sebuah institusi seperti Universitas Indonesia gitu ya yang sejarahnya jauh ke belakang gitu dan sangat besar saat ini kan, pengaruhnya juga sangat besar untuk Indonesia gitu, dan tiba-tiba main ke sini, bukan tiba-tiba ya, ada prosesnya dan menjadi rektor gitu. Itu kan mulai kebayang tuh tanggung jawabnya apa gitu kan. Itu boleh digambarin nggak kira-kira saat menjadi rektor kayak apa sih menjadi rektor itu? Mungkin hari-harinya ya, saya ambil yang menyenangkan dulu ya. Yang menyenangkan itu saat menerima mahasiswa baru, artinya disambut ya, mahasiswa baru itu disambut karena itu banyak wajah-wajah orang bahagia ya karena menjadi mahasiswa ya. Kemudian kegembiraan yang kedua waktu wisuda. Waktu wisuda itu kan kita salaman sampai kalau di Agustus itu 8.000-an lebih orang ya. Dengan lelah kita menyalami tapi semangatnya tinggi karena kita juga ikut happy melihat para wisudawan senang, kita juga senang. Walaupun saya bilang, saya di salaman nih mulai dari senyum 2 cm ya, karena banyaknya orang yang saya salamin, tinggal terakhir setengah senti lebar senyumnya ya. Karena setiap salaman kan mesti senyum ya. Itu terus kemudian yang ketiga waktu pengukuhan guru besar. Ya itu juga satu kebahagiaan sendiri ya. Nah, tapi tentu yang terberatnya waktu untuk keluarga sangat sedikit. Karena kerjanya itu 1 kali 24 jam 7 hari seminggu. Artinya bagi seorang rektor itu tidak ada kata libur ya. Misalnya weekend pun juga ada aktivitas, misalnya tugas ke daerah atau tugas ke luar negeri, itu kan nggak kenal Senin, Rabu atau itu kalau tugas-tugas keluar kota dan keluar negeri biasanya apa yang kegiatannya apa biasanya? Kalau di dalam negeri itu biasanya kita bertemu di forum rektor ya, namanya Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri, atau di dalam rapat-rapat menentukan sistem penerimaan yang akan kita terapkan tahun tertentu dan sebagainya. Jadi ada pertemuan-pertemuan yang memang rutin setiap tahun selalu ada ya. Terus kemudian ada juga rakernasnya kementerian, biasanya sudah dilakukan di daerah ya, karena untuk melihat kemajuan perguruan tinggi negeri di daerah. Kalau keluar negeri itu biasanya kita menghadiri konferensi atau ASEAN University Network ya, itu kan banyak kumpulan perguruan tinggi yang membawa nama negara, itu biasanya berkumpul untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya global atau tanda tangan kerjasama dengan universitas seperti itu. Jadi memang tugasnya tugas universitas. Kalau hari-harinya apa ya, maksudnya itu kan kalau kegiatan-kegiatan keluar negeri atau itu kan biasanya ada jadwalnya tuh ya. Cuma saat ya tapi saya batasi keluar negeri itu saya batasi dalam 1 tahun maksimum 6 kali maksimum. Kenapa dibatasi? Ya karena banyak pekerjaan di dalam universitas, nggak mungkin saya terlalu sering-sering ke sana ya, nanti terbengkalai. Jadi menjawab yang berikutnya tadi, aktivitasnya itu yang rutin kita biasanya ada rapimti, rapat pimpinan tertinggi ya. Itu kita mengundang dekan-dekan rapat dengan rektor, terus ada rapimkap itu sampai ke wakil dekan dan direktur di lingkungan rektorat. Itu rutin ya, biasanya sebulan sekali atau 2 minggu sekali tergantung urgensinya. Kalau yang rutin sih sebulan sekali, tapi kalau urgent mungkin 2 minggu sekali dan sebagainya. Terus kemudian rapat dengan Majelis Wali Amanah ya, untuk melaporkan hasil kegiatan, karena rektor itu kinerjanya dinilai oleh Majelis Wali Amanah ya. Terus kemudian ya yang rutin menandatangani berbagai banyak surat-surat yang memang perlu ditandatangani oleh seorang rektor. Kebijakan rektor itu skopnya apa aja ya? Rektor itu apa aja tergantung dari, kalau universitas pasti Tridharma.
perguruan tinggi itu ada pendidikan, ada penelitian, dan ada pengabdian kepada masyarakat. Itu yang core, itu biasanya ditangani oleh wakil rektor bidang pendidikan, ada wakil rektor bidang riset. Kemudian yang tentu sama dengan yang organisasi lain, pasti ada wakil rektor di bidang keuangan. Ya, nah, rektor itu harus menguasai semua. Walaupun didelegasikan, tapi secara umum menguasai semua, tapi tidak detail. Ya, kebijakan di atas yang general saja ya, yang grand strateginya aja. Nah, kemudian ada kemahasiswaan juga. Ya, nah di situ semua aktivitas itu memang menjadi tanggung jawabnya rektor. Kinerja juga yang bertanggung jawab rektor. Rektor menandatangani kontrak kinerja dengan Majelis Wali Amanah dan juga menandatangani kontrak kinerja dengan menteri. Waktu Om Yanis jadi rektor selama 2014 sampai 2019, apa aja program-program yang Om Yanis utamakan? Ya, strateginya itu ada 5 ya, yang utama ya. Yang pertama menguatkan jejaring, ya, network, karena kita kalau mau maju nggak bisa bekerja sendiri. Harus membangun jejaring baik dalam negeri maupun luar negeri, baik dengan industri maupun dengan pemerintahan atau yang lain, dengan lembaga. Itu yang pertama. Yang kedua, strateginya menguatkan riset dan publikasi ilmiahnya. Ya. Itu Pak, kalau menguatkan berarti kita lebih menekankan kuantitas dan kualitas, tapi kualitas yang lebih utama. Jadi meningkatkan kualitas dari riset dan publikasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita membangun SDM yang kompetensinya sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi selalu mayoritas itu kan kalau di perguruan tinggi harus doktor. Nah, kita perbanyak jumlah doktor, kita perbanyak jumlah guru besar, ya, pengembangan keilmuan terus dilakukan. Itu yang ketiga, SDM ya, baik ya, dosen maupun pendiknya, tenaga pendidikannya juga kita training untuk supaya dia lebih profesional. Kemudian yang keempat tentu infrastruktur, ya, IT-nya, laboratorium itu kita perkuat. Dan yang kelima, tata kelola. Tata kelola itu lebih diutamakan bagaimana keuangan kita diaudit oleh external auditor menjadi WTP, wajib tanpa pengecualian. Itu good governance. Governance. Itu 5, itu yang menjadi grand strategi yang kita tetapkan. Terus nanti diturunkan ke rencana kerja dan anggaran tahunan. 5 itu bagian dari rensa ya, rencana strategis. Itu dari kelima itu, setelah selesai di 2019, apa program-program yang Om Yanis itu rasa, harusnya bisa dikerjain nih, tapi nggak sempat atau belum bisa untuk UI gitu? Ya, kalau dari 5 tadi semuanya sih terlaksana ya. Cuma memang target yang ingin dicapai itu tidak semuanya 100%. Tapi alhamdulillah semuanya di atas 90%. Jadi tentu yang melanjutkan pasti dia akan memberikan lagi strategi yang lain. Jadi dasar atau fondasi untuk lebih meningkat lagi sudah terbentuk ya. Terakhir itu kita berhasil diaudit oleh eksternal auditor itu yang dikenal dalam masyarakat ini keuangan yang Big Four, namanya ada Big Four. Nah itu kita udah diaudit oleh Big Four, itu benar-benar tidak mudah ya untuk dapat lolos dari. Oh, itu 4-4-nya yang mengaudit? Enggak, 4 auditor yang terbesar di Indonesia. Iya. Orang selalu bilangnya Big Four, saya nggak iya. apa lagi udah namanya apa saja. Nah 4 ini salah satunya kita pilih. Oh, salah satunya? Ya. Kirain di serbu 4. Enggak, sekali di audit ya satu auditor Satu aja. auditor aja, iya. Makanya. Tapi diaudit oleh auditor yang 4 terkenal di Indonesia. Iya. Biasanya. Saya nggak mau sebut nama karena itu kan nggak boleh ya. Iya. Oke. Soalnya ada kabar gitu ya, kita kan bukan anak UI nih kebetulan, cuma gitu. banyak bergaul juga sama anak Sama UI. aja UI, ITB atau apa sama aja. Yang penting setiap individu itu ya punya motivasi yang kuat,
punya pola pikir positif, ya, terus kemudian semangat, ya. Dimanapun kalau itu selalu ada dan part of solution. Nah, kalau kita part of solution, nah itu di mana aja itu hanya sebagai kendaraan untuk bisa mewujudkan tadi motivasinya, semangatnya, ya, terus kemudian kemandiriannya, terus selalu ingin mencapai target. Nah, itu semuanya kalau ada di diri kita, apapun universitas yang kita ikuti, sukses menjadi smart people itu akan bisa terwujud. Jadi label universitas X, Y, Z itu nomor 2 atau bahkan nomor sekian lah. Yang tadi itu yang harus di apa? Jadi smart graduates ya, kalau kita mau bilang smart graduates kalau mau diterjemahkan cerdas lah, bukan pintar. Kita nggak mau menghasilkan orang pintar. Apa tuh bedanya cerdas dan pintar? Bagus ya. Kalau pintar itu pasti ukurannya IPK. Ya, IPK 3,9, wah hebat, pintar. Tapi kalau cerdas, dia punya 3 komponennya. Yang pertama, akhlak. Ya, akhlak itu karakter lah, atau budi pekerti. Ya, dia harus punya moral, punya kinerja. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kompetensi. Kompetensi itu 4K. Kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Nah, ini harus punya kemampuan ini. Itu yang kedua komponennya. Yang ketiga, literasi. Ya, literasi itu seperti literasi baca, ya. Terus kemudian literasi budaya. Terus ada literasi teknologi. Kita selalu bilang 4.0 dan itu literasi teknologi. Dan yang terakhir literasi keuangan. Jadi jangan kita nggak mengerti, walaupun orang engineering harus mengerti mengenai manajemen keuangan. Bagaimana kapan dia jadi aset, kapan jadi liabilities, ya itu harus tahu. Kalau nggak nanti ya kita jadi konsumtif. Nah, itu 3 komponen itu cerdas. Jadi kalau pinter, ya hanya IP aja yang dikejar. Wah, ini matematikanya 100, wah pinter ini, gitu kira-kira. Ini menarik soal pendidikan gitu ya. Soal literasi tadi yang disebut. Apa yang orang salah pahami tentang literasi? Apa itu sekedar membaca aja? Bisa membaca tulisan atau sebetulnya lebih dalam dari itu gitu? Ya, wawasan sebetulnya. Artinya kita tidak akan mengetahui apa istilahnya ya, misalnya generasi milenial misalnya. Masa kita cuma baca apa itu definisinya generasi milenial, tapi kita harus tahu apa karakteristiknya, apa keunggulannya menjadi generasi milenial dan sebagainya. Nah, itu dari literasi baca. Jadi baca itu bukan sekedar membaca, tapi memperluas wawasannya. Itu literasi baca. Kalau teknologi ya kita nggak boleh gaptek, kira-kira gitu. Budaya artinya kita harus respect walaupun kita berbeda. Kita berbeda, pasti kita berbeda, mungkin kita sama kan. Kita respect dengan berbeda, kita pahami budaya. Terus kemudian yang keuangan tadi udah saya bisa membedakan liability sama aset atau apa. Kadang kalau misalnya kita cuma bisa baca aja gitu, pengaruh dari literasi ini kan mungkin jadi nggak jauh, karena mungkin baca aja bisa, tapi dia nggak rutin tuh membaca buku, karena mungkin nggak tahu gitu pentingnya baca buku dan gimana cara menggunakan ilmu dari buku diterapkan ke kehidupan. Sebetulnya bukan kita baca buku secara fisik gitu ya. Baca itu artinya selalu ingin tahu. Ya, ingin tahu kan berarti bisa dari internet. Dia nggak harus buku. Dari internet hanya salah satu tools gitu. Ya, buku itu hanya salah satu bagian dari tools untuk bisa melaksanakan baca tadi ya. Kan Iqra, Al-Quran Iqra. Itu yang pertama keluar tuh Iqra. Jadi memang kita harus selalu meningkatkan keilmuan kita. Ya, jadi baca itu sebetulnya meningkatkan ilmu kita. Ya, Iqra, jadi ilmu yang ditingkatkan melalui
Pasti melalui baca bisa dari berbagai sumber ya, nggak hanya buku. Itu yang saya pahami ya, yang saya pahami literasi itu. Kalau dari segi artinya gini ya, kalau kuliah itu kan sebetulnya salah satu kendaraan Betul. ya mungkin udah sistematis juga gitu. Cuma apakah kuliah aja cukup, dalam artian gini, apakah masuk kelas belajar pulang udah tuh nggak aktif ngapa-ngapain lagi nih Ya. kan banyak ada juga mahasiswa seperti itu gitu. Betul. Apakah untuk membangun diri itu menjadi besar gitu ya, apakah itu cukup gitu? Enggak, udah pasti jauh dari cukup. Jauh. Ya, saya udah bilang sama mahasiswa saya dimanapun, waktu saya nyambut mahasiswa baru pun juga saya bilang, jangan masuk suatu perguruan tinggi itu, apapun ya institusinya, hanya untuk lulus. Ya, karena kalian tadi masuk kelas, belajar, ikutin semua ujian segala macam pasti lulus. Tapi nggak akan cerdas. Tadi yang saya bilang kan harus menjadi Cerdas. smart graduates, lulusan yang cerdas. Nggak akan cerdas kalau cuma datang ke kelas belajar ini terus kemudian jawab ujian ya pasti lulus karena orang-orang pintar sudah yang masuk situ. Ya. Nah, jadi harus dia mengembangkan dirinya yang sekarang orang sering sebut sebagai soft skill, hard skill dan sebagainya itu dikembangkan. Jadi sesuatu itu yang melihat dari, saya ambil contoh nih, misalnya ada event yang paling mudah lah, ya, event dari yang mudah teman-teman ngelihat atau adik-adik ini pada ngelihat sepak bola lah yang paling gampang ya. Ada event sepak bola itu pasti kan respon ada dong, setiap orang respon, wah saya mau nonton sepak bola ini, wah saya nggak mau nonton. Itu contohnya misalnya. Nah respon ini ada 4 komponen kita meresponnya. Ya, pertama pikiran, mindset orang suka sebutnya, pikiran kita. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak bisa kita nonton sepak bola, nggak tahu dia punya apa, dia punya aturan offside apa nggak tahu dan sebagainya. Jadi pikiran kita harus pola pikir kita harus positif, respon yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menyikapinya. Ah ini buang-buang waktu ya, atau apatis lah. Saya nggak mau lihat. Nah itu sikap. Terus kemudian tadi pikiran, sikap, terus kemudian bermanfaat. Yang ketiga, bermanfaat. Dan kunci ujungnya adalah manfaat itu sebenarnya. Baik, benar, baik, bermanfaat. Iya. Ya, kalau nggak benar kan masih susah baiknya. Benar, baik belum cukup, tambah lagi bermanfaat. Nah itu respon. Nah, itu nanti akan mendapatkan outcome yang cerdas tadi. Ada ciri-cirinya antara mahasiswa orang yang unggul ya, cerdas itu pasti kategorinya unggul ya. Kalau yang tidak cerdas kategorinya yang gagal lah. Kita nggak mau bilang jelek ya, gagal, unggul, ada yang tengah-tengah. Nah yang tengah-tengah tuh average ya, biasanya dia kerja keras. Makanya kalau kita bilang kalau mau sukses bukan kerja keras ya, kerja smart ya. Kembali lagi smart itu seperti apa ya, efisien. Efektif ya. Orang belajar 10 kali 2 jam itu berbeda hasilnya dengan 2 kali 10 jam. Berbeda. Ya, jauh lebih smart yang 10 kali 2 jam. Karena kalau 10 kali 2 jam kan setiap belajar 2 jam, tapi 10 kali. Ya, itu lebih efektif. Tapi kalau cuma 2 kali 10 jam, mengantuk belajar terus. Ya, itu beda. Jadi itu, ada banyak kayak gitu. Iya, orang bilangnya kebut semalam ya. Itu nggak efektif. Nah apa yang unggul ya tadi yang saya sebutkan, yang unggul itu pasti orang yang selalu menjadi bagian penyelesaian permasalahan, semangat ya, terus kemudian punya motivasi tinggi ya, terus kemudian konsisten untuk mencapai targetnya, mandiri. Nah itu unggul.
Kalau gagal, gampang. Kalau kita melihat orang, kalau mendapat tugas tertentu, selalu bilang, wah ini, waduh ini, selalu cari-cari alasannya, itu orang gagal. Itu ciri khas orang gagal. Wah ini nggak bisa, wah ini saya ada ini, ya itu ciri orang gagal. Benar sekali. Iya. Terus dia juga bagian dari problem. Bukan Bisa bagian jadi, dari- iya. Itu gagal. Ya, kira-kira gitu. Ya dalam perkuliahan gitu ya. Sebelum masuk ke satu pertanyaan yang pengen aku tanyain, bisa nggak menanya sebagai mantan rektor gitu, apa pandangan Amyanis terhadap mahasiswa-mahasiswa yang mungkin lulusnya telat gitu? Karena lulus telat ini kan faktornya banyak ya. Ada yang mungkin sangat aktif di organisasi, Ya. ada yang mungkin di luar dia kerja atau yang bisnis gitu ya. Itu memang ya dia nggak serius aja kuliahnya gitu kan. Ya, saya juga sama ini. Saya kalau diskusi sama beberapa mahasiswa di kelas ya khususnya ya, saya coba tanya, kamu ini dalam hidup punya target atau tidak? Kalau punya target, apa yang menjadi target? Saya sering ambil yang negatifnya dulu. Misalnya Anda ingin target 1 tahun selesai dari UI, ya pasti DO kan, 1 tahun itu target. Artinya dia nggak mau belajar atau salah pilih jurusan, misalnya ada yang begitu sih ya. Atau Anda ingin target lulus 4 tahun, ya. Atau Anda ingin target ada pekerjaan lain selain kuliah dan sebagainya. Anda ingin magang dulu dan sebagainya, Anda ingin ikutin AFS, ya, pertukaran student secara internasional sehingga akan delay lulusannya. Selama ada target-target tertentu dan itu semua dalam rangka memperkaya kompetensinya, bagus, enggak 4 tahun. Tapi kalau males-malesan, nah itu salah, saya bilang itu target yang keliru. Atau tadi pertanyaannya misalnya Kerja atau dia kerja tadi, oke. Atau umumnya yang tidak sukses itu yang non akademis biasanya, makanya kita selalu menyediakan waktu untuk mereka menyampaikan keluhan-keluhan permasalahan yang non akademis. Non akademis itu yang paling banyak itu keluarganya, rumah tangga, bapak ibunya pisah, ya. Dia tidak merasakan kenyamanan di rumah tangga, di keluarganya. Nah itu biasanya punya masalah juga di dalam dan mempengaruhi kesuksesannya dia. Kemudian yang kedua, ini yang anak muda nih, yang putus cinta. ada tuh ya. Ada. Curhatan gitu ya. Putus cinta langsung ngambek, ditinggalin kuliahnya. Waduh. karena frustrasi dia ditinggal sama pacarnya, ya. Atau diputusin. Ini banyak yang ini. Terus kemudian yang ketiga, yang di luar dugaan orang, kecanduan game. Oh itu ada. Ada Maksudnya DO. bukan dalam jumlah kecil gitu. Jumlahnya kecil, tapi ada. Ada. Okay. Ada yang karena kecanduan game nggak pernah datang ke kuliah. Adanya dulu apa namanya itu, warnet ya. Warnet. Wah, main di situ terus, game terus, kecanduan. Itu baru-baru aja atau sebetulnya ini isu dari dulu juga? Udah ada, udah lama. Sejak ramenya game lah ya. Game. Nah itu betul-betul game itu merusak ini. Jadi orang yang gagal itu karena nggak cocok, dia salah pilih jurusan atau disuruh orang tuanya, dipaksa lah orang tuanya harus kesini. Terus kemudian tarik rumah tangga bapak ibunya yang tidak akur, non akademis, ya. Tapi kalau yang lain delaynya karena tadi punya target-target tertentu, ya itu positif. Artinya saya mau jadi ketua BEM dulu sehingga delay 1 semester atau 1 tahun, ya oke, itu dia punya pengalaman juga di bidang organisasi ya. Tapi kalau hanya mau tunda-tunda tanpa ada nilai tambahnya, itu kerugian buat dia. Itu rugi tuh ya. Kalau salah jurusan tadi, karena ini banyak juga. Salah jurusan setahun biasanya. Artinya gimana seorang anak muda yang, karena kan nggak banyak yang udah tahu nih, bahkan belum kenal diri dia saat SMA, belum tahu mau ngapain juga sama hidupnya gitu kan. Sebetulnya kalau dia udah masuk ke UI misalnya contoh ya,
Ya, dia kan harus sudah mulai menjalani, misalnya dia jurusannya tertentu apa gitu kan. Tapi sebelum saran Anies buat anak-anak SMA, sebelum dia masuk kuliah, saat dia mulai nyari jurusan, apa yang sebaiknya mereka lakukan dan persiapkan untuk supaya meminimalisir kemungkinan salah jurusan itu gitu. Ya, pertama yang udah dalam dulu ya, yang sudah masuk nih. Banyak atau beberapa atau banyak, saya nggak pernah bikin statistiknya ya. Setiap mahasiswa baru yang ada di metalurgi aja khususnya ya, kita selalu tanya, siapa yang masuk ke metalurgi ini pilihan ketiga? Kan bisa 3 waktu dipilih. Ada beberapa sedikit, ya paling nggak sampai 5 orang. Siapa yang pilihan kedua, siapa yang pilihan 1? Ya, itu selalu kita tanya. Nah, kita kasih tahu untuk yang pilihan ketiga atau pilihan kedua, lihat selama 1 tahun ini apakah masih ada rasa ingin pindah jurusan atau apa, itu harus cepat diputuskan ya, karena tahun kedua masih boleh ikut segala macam, itu yang di dalam. Nah, kalau anak SMA itu ya tentu pertama dia harus mencari tes psikologi itu ya, ada ya, untuk mendapatkan konsultasi dari ahlinya, dia bakatnya ada di mana. Setelah dia diketahui bakatnya misalnya di teknik, ya misalnya di teknik. Oke, teknik itu dia akan pilih. Mungkin ada teknik elektro, ada teknik mesin dan sebagainya. Nah, waktu dia mau memilih itu, pertama dia harus senang yang mana. Misalnya teknik elektro. Terus kemudian dia harus baca tingkat kesulitan untuk masuk elektro ini atau saingannya. Terus dia ukur dirinya, mampu nggak ini, bisa nggak bersaing dengan yang lain-lain untuk ini. Kalau enggak, mungkin bisa juga tetap elektro, tapi universitas pilihan keduanya universitas yang saingannya lebih sedikit. Kalau mau tetap bertahan di elektro dan seterusnya, bisa sampai 3 kan. Tapi kalau dia ingin tetap di Jakarta misalnya, ya tentu harus ada pilihan kedua selain elektro yang dia masih senang. Ya, yang masih senang. Misalnya tadi elektro, kedua yang deket-deket sama elektro mungkin sistem atau teknik komputer misalnya. Ya. Nah, ini harus dia tentukan. Ya, setelah berkonsultasi sama psikolog, ya, sehingga dia tahu kira-kira di mana. Itu yang pertama, sama terus mengukur kemampuannya di mana. Jangan memaksakan, ya, milih sesuatu yang dia pasti nggak akan bisa berkompetisi dengan yang lain. Itu saya punya pandangan seperti itu. Salah nggak kalau ada yang memutuskan untuk gap year karena dia merasa dia belum begitu yakin? Dia gap year setahun gitu, kayak nggak kuliah dulu setahun setelah SMA. Dia butuh waktu setahun, dia mau pergunakan untuk lebih mengenal dirinya gitu, supaya ya harap-harap setelah setahun itu dia udah lebih yakin dia mau ngapain sama hidupnya dan arahnya kemana, mau masuk jurusan apa. Karena kan jurusan ini kan sebetulnya bisa jadi passion, bisa jadi apa, tapi mungkin tuh salah satu stepping stone menuju hidup yang dia mau gitu kan. Ya, boleh saja punya perencanaan seperti itu, tapi harus ada perencanaan apa aktivitasnya selama setahun itu. Jangan hanya mencari passionnya, tapi banyak Kosong. merenung nanti akhirnya. Ya. Kalau nggak ada aktivitas, misalnya kalau dia saya ingin pergi dulu atau menguasai dulu bahasa Inggris dengan baik, atau mau ini dulu pelatihan ini, atau mau ini dulu segala macam, boleh sambil saya seneng ini, misalnya magang kemana dulu segala macam. Harus ada aktivitas. Boleh menunda tapi ada aktivitas. Jangan menunda hanya untuk mendapatkan saya maunya kemana. Itu akan membuang waktu 1 tahun. Ya. Itu mendingan dilakukan waktu SMA. Ya, waktu di SMA itu bisa sebetulnya. Berarti gap year ini lebih baik dilakukan jika ada plan. Ya, ada aktivitas yang memang memberikan dia nilai tambah untuk dirinya. Sehingga nanti setelah dia mampu mendeteksi potensi atau passionnya di mana, dia tidak kehilangan waktu 1 tahun.
karena dia sudah isi dengan satu kegiatan yang bisa melengkapi dia untuk tadi yang 3 komponen tadi. Artinya jangan sekedar gap year aja setahun Iya. kosong tanpa ada Ya, nanti rencana akhirnya merenung, apapun. Kosong ini jadi. segala macam, akhirnya kehilangan golden age-nya. Dan mungkin bilang jadi gitu. tumpul kali karena Ah. kita aja libur sebulan aja tuh pas Ya. balik ke sekolah agak lupa-lupa. Terus competitiveness-nya jadi turun. Iya. Sama orang main bola disuruh istirahat dulu setahun, pasti begitu tahun kedua, Sedangkan teman-temannya udah diasah setiap hari. iya, ya dia kan? latihan terus. Jadi kan itu. Ada saya punya teman, anaknya itu gagal di pertama, tidak masuk, dia pilihnya emang berat ya, kedokteran, nggak lulus, ya. Tapi nggak frustrasi. Saya sarankan coba perdalam lagi kemampuannya, kognitifnya dan sebagainya. Dia belajar lagi memang selama setahun. Dia ujian lagi lolos. Artinya nggak sia-sia dia 1 tahun nunggu karena dia kepengennya itu, nggak mau yang lain. Ya, walaupun akhirnya yang tahun keduanya itu dia milih juga sih pilihan keduanya, tapi karena dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk berkompetisi, maka dia bisa lolos. Karena dia tetap tidak meninggalkan pendidikan sebetulnya, cuma tidak di universitas. Dia belajar sendiri atau ikut bimbingan tes dan sebagainya untuk mengasah dirinya supaya tidak ketinggalan. Ya. Karena itu kompetisi, orang pinternya banyak, daya tampungnya terbatas. Jadi harus keep tetap dia on the track. Alhamdulillah sangat bersyukur buat orang-orang yang memang sudah tahu dia mau ngapain dan udah tahu mau hidupnya apa dan lain-lain. Cuma kebetulan masih ada, insya Allah sebagian kecil ya, orang-orang yang masih, ini sangat mendasar juga, masih belum merasa kenapa sih gue perlu kuliah gitu, atau kenapa sih harus mengejar pendidikan segitunya, kenapa nggak kerja aja gitu. Apa pendapat atau apa yang Amenis mau sampaikan ke pendapat statement seperti itu? Ya, pertama untuk menjadi orang sukses itu kan yang pertama ilmu ya. Ilmu itu bisa dipelajari sendiri, bisa dipelajari di satu institusi resmi. Ya, memang ke depan itu banyak prediksi-prediksi gelar itu tidak dibutuhkan lagi. Ya, kompetensinya tadi, asal 4K tadi udah dikuasai. Nah, biasanya 4K itu dikuasai kalau memang dia berinteraksi. Bagaimana kita bisa mengukur orang punya kemampuan berkomunikasi tapi dia tidak pernah belajar dalam satu grup, nggak pernah berorganisasi, ya. Terus kemudian tidak pernah menangani aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya menantang. Nah, itu kan kreativitas dia dituntut. Terus tidak pernah ikut aktivitas debat ya untuk kritis dan sebagainya. Itu ada sekarang ini ya, saat ini ada di kuliah, bangku kuliah, tidak di luar itu. Tapi memang ada orang yang memang bisa sukses tanpa harus di bangku kuliah. Jadi bangku kuliah itu tadi seperti kendaraan yang merubah yang 4 komponen tadi yang saya bilang, merubah pola pikir orang, ya, berpikirnya orang, terus bersikapnya orang, ya, berucapnya orang, kemudian bertindaknya orang. Nah itu bisa formal, bisa juga informal, tergantung dia ada di mana. Artinya kuliah ini sebagai kendaraan, tapi kendaraan yang mungkin paling baik kali ya. Ya, Bisa dibilang gitu ya. selama ini yang formal ya, itu lebih memudahkan orang untuk tadi menjalankan fungsi-fungsi itu. Artinya ini kalau dari mungkin bisa ditambahkan atau dikoreksi gitu ya. Mungkin dari perspektif aku tuh mungkin karena kuliah ini udah terstruktur, sistematis, jadi saat mau mendapatkan pelajaran dari interaksi itu di situ kuliah tempatnya interaksi, ya kan. Dan untuk mau belajar ilmu lebih dalam itu di situ ada gurunya, ada teman-teman dan lain-lain. Jadi sebetulnya ekosistemnya itu udah terbuat, ya kan. Betul. Sedangkan di luar itu dia harus nyari sendiri ekosistem itu dan belum tentu dia bisa dapat. Ya, kalau itu proses sebetulnya.
dari perilaku, dari sikap berpikirnya seperti ini melalui proses menjadi yang cerdas tadi. Ya, tanpa ada proses pendidikan di sini, ya mungkin perubahannya itu tidak terarah. Ya, bisa aja dia berubah, tetap bisa. Jadi artinya juga sikapi kuliah ini sebagai kendaraan, tapi juga ini kali ya, mencari tambahan gitu ya. Betul. Maksudnya jangan cuma sekedar udah nih yang penting nyetir sampai gitu ya. Gitu. Tapi harus ada tambahan-tambahan. Ya, makanya jangan sekedar lulus. Kalau sekedar lulus, prosesnya itu nggak maksimal. Nggak optimal ya. Iya. Karena prosesnya itu yang harus diikuti. Jangan cuma materinya ini pelajari, terus ujian lulus. Nah itu nggak sempurna. Makanya sekarang dikenal kan student centered. Ya. Pembelajaran itu student centered learning. Oke. Artinya berpusat kepada mahasiswa. Nah mahasiswa itu harus berdiskusi. Jadi grup-grup belajar itu dari dulu sampai sekarang itu harus tetap ada. Disitulah proses itu bergulir. Nah sebagai kuliah ya, terutama kuliah sebagai tempat mencetak penerus bangsa istilahnya gitu ya. Mau yang aku mau cari pendapat temennya segini. Kalau kenapa nih setiap institusi sekolah atau kuliah itu selalu kayak ini sekolah pintar gitu kan. Sedangkan masuknya mereka saat tes masuk memang disortir mana yang pintar gitu. Sehingga mereka masuk ya udah murid-muridnya udah pintar gitu kan. Ya. Gitu. Tapi kenapa nggak anak-anak yang mungkin kurang, ya yang pintar juga masuk. Cuma artinya tidak dilihat dari soal dia di sekolahnya ranking berapa gitu, tapi kayak masuk aja. Habis itu nanti dia keluar dari institusi itu jadi pintar, cerdas gitu kan. Ya kan emang tanda kutip ya, emang mesinnya ini bekerja sangat baik nih sampai yang kurang aja jadi bagus gitu kan. Ya itu pertanyaan bagus ya. Artinya gini, secara fakta itu memang seperti bahan bakar mobil. Kita kalau engine-nya itu ya, yang sekarang terbuat dari CVT apa segala macam ya, yang memang canggih udah itunya kan pasti memerlukan bahan bakar yang oktannya tertentu. Kalau enggak bisa berfungsi, agak performs. Tapi sebetulnya yang tadi pertanyaannya, oktan rendah pun bisa selama ada aditifnya. Aditif kita tambahkan sehingga dia bisa masuk ke dalam proses. Nah, balik ke pertanyaan tadi itu, jadi kita di dalam proses rekrutmen kepada mahasiswa itu banyak menggunakan konsep afirmasi. Gimana tuh? Afirmasi itu artinya melalui jalur raport ya, itu kita biasanya mengalokasikan 5-10% itu untuk daerah tertinggal 3T, atau kalau di Pulau Jawa yang daerah-daerah yang memang sudah yang ada di pelosok-pelosok dan sebagainya. Jadi dikompetisikan Pulau Jawa, Sumatera ya dengan Bali itu udah punya standar tertentu. Terus nanti yang di luar itu juga ada lagi standar tertentu yang kita pakai, itu yang namanya afirmasi. Ya, sehingga mahasiswa khususnya di UI ini ya bisa ada dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu afirmasi, tapi memang nggak bisa banyak-banyak, 5% sampai ya antara sekitar 5% ya. Karena tadi kalau kita semuanya afirmasi kan berarti orang yang dari awal sudah siap berkompetisi kan kecewa. Ya saya ini sudah siap untuk bertarung, harus based on nilai saya, tidak berdasarkan afirmasi. Nah itu kebijakan yang memang kebijakan nasional sebetulnya ya, dari kementerian itu memang menginginkan perguruan tinggi, hanya UI ya, semua perguruan tinggi itu bisa memberikan afirmasi. Anis, kita mau tutup dengan pertanyaan mengenai sedikit tentang isu perempuan sebetulnya.
banyak masih ada kalangan-kalangan yang mungkin entah di diri perempuan itu sendiri tidak merasa punya alasan kenapa dia harus berpendidikan lebih jauh, atau mungkin keluarga yang memang udah nggak perlulah kuliah dan seterusnya gitu kan. Apa yang bisa Meanis sampaikan lah terhadap itu, supaya artinya terbuka juga bayangan bagi perempuan-perempuan yang masih muda juga, anak muda, untuk bisa membayangkan sebetulnya bisa sejauh apa sih mereka berjalan gitu loh. Ya kan, menjadi perempuan atau laki-laki itu kan kodrat ya. Artinya memang sudah ditakdirkan seperti itu. Tapi sebagai insan atau sebagai makhluk Tuhan yang memang ditugaskan di dunia ini untuk berbuat kebajikan, jadi ya semua harus mencapai apa yang menjadi potensi yang dia miliki, harus betul-betul terbangun. Artinya tidak mengenal dia perempuan atau laki-laki, potensinya memang dia hebat di A, ya teruskan sampai A. Kalau dia hebat di B, teruskan sampai B. Jangan lagi ada kalau mesin misalnya, teknik mesin dulu memang orang selalu beranggapan teknik mesin itu ya untuk laki-laki. Tapi sekarang udah lebih dari 25% mahasiswa teknik mesin itu udah perempuan. Karena mereka sudah melihat bahwa tidak ada pembedaan antara perempuan sama laki dari segi ilmu. Semua punya kesempatan yang sama. Nah, secara statistik ya, sejak saya memimpin UI waktu itu rata-rata tiap tahun jumlah total mahasiswa UI lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Gitu ya. Iya, secara total ya, lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Itu naik terus tiap tahun. Ya, udah lebih dari 60% perempuan secara seluruh UI. Itu peningkatan yang bagus berarti. Iya, artinya kalau kita di sini ya jangan lagi kalau perempuan lulus SMA dapur itu nggak membangun ya. Ya kalau dia memang bisa sampai lulus dokter ya kenapa enggak? Bisa lulus insinyur kenapa enggak? Nggak harus membedakan dia perempuan atau laki-laki, enggak. Memang seorang laki-laki itu ditakdirkan ya memang menjadi atau ditugaskan lah, bukan ditakdirkan ya, ditugaskan untuk menjadi kepala rumah tangga, iya ya, tapi bukan berarti dia hanya satu-satunya yang boleh sukses dalam mencari ilmu. Karena contoh gini ya, paling gampang, ada pasangan suami istri, suaminya oke lah, insinyur, hebat, berjaya. Nah istrinya nggak boleh sekolah tinggi-tinggi, cukup SMA. Suatu saat si suami ini meninggal misalnya. Kan si perempuannya kan harus mampu membesarkan anak-anaknya sebagai single parents. Nah, kalau dia nggak punya pengetahuan dan keilmuan yang mumpuni, ya nggak bisa survive. Akhirnya kembali ke orang tuanya. Ya. Ini nggak boleh. Jadi laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama untuk menuntut ilmu setinggi mungkin yang dia bisa. Kalau saya sih pandangannya begitu. Jadi melihat pendidikan ini bukan cuma soal faktor uang aja ya. Artinya ngapain kuliah tinggi-tinggi karena nyari duit juga suami misalnya gitu, ada lah sebagian yang gitu. Cuma sebetulnya berarti itu ada salah persepsi tentang pendidikan mungkin di situ ya. Artinya bukan soal duit nih, tapi itu salah satu keuntungannya gitu. Tapi soal sebagai tuntunan diri dan supaya menjaga hidup biar lebih stabil kali ya. Artinya kayak tadi cerita tadi kan dia nggak. Ya intinya kan kita ini kalau kita ngikutin datuk kita yang dulu kan dia ilmunya tinggi-tinggi semua. Datang ke Indonesia ilmunya tinggi, ilmu akhlaknya bagus. Ya, jadi ilmu dan akhlak ini harus jadi satu, nempel.
Amianis ini pasti dari awal karir bisa sampai sekarang bisa dipercaya jadi direktur, itu pasti kan ada banyak orang yang selalu percaya sama Amianis. Tapi percaya mereka pasti karena Amianis ini menjaga hubungan atau trust, kepercayaan mereka gitu kan. Dan itu nggak mudah untuk selalu menjaga kepercayaan gitu. Itu bagian dari akhlak juga kan. Nah mungkin Amianis boleh sedikit gambarin nggak untuk Amianis sendiri, prinsip-prinsip apa yang Amianis jaga, pegang supaya selalu menjaga kepercayaan orang. Pertama membangun, mendapatkan gitu ya, dan juga menjaga si kepercayaan itu sehingga mendapatkan keuntungan yang baik lah. Ya. Yang pertama mau mendengar. Jadi kita nggak motong, orang baru bilang begini, oh saya nggak mau ini. Jadi mau mendengar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memberikan ruang diskusi. Jadi kita tidak memaksa. Nah, yang ketiga tentu kita memberi contoh. Misalnya hadir tepat waktu, terus kemudian respect sama orang, ya, tidak merasa dirinya paling pinter. Ya, semualah karakter seperti itu yang kita ini kan, terus kemudian mau bekerja sama, nggak merasa superior gitu ya. Jadi kita selalu menempatkan diri, kalau kita misal contoh lagi, saya ambil contoh lebih gampang kali ya. Misal dengan mahasiswa, saya tidak pernah berkeinginan mahasiswa ya negor saya duluan kan. Saya selalu menyapa dia duluan. Berarti saat itu Amianis menjadi direktur yang approachable gitu ya? Ya, jadi misalnya saya bilang sedang ngapain, atau selamat pagi, atau assalamualaikum, terserah ininya ya, mahasiswanya. Jadi saya selalu menegur mereka dulu, ya, walaupun mereka mahasiswa. Terus kemudian saya respect, masing-masing punya keahlian masing-masing. Itu aja sih sebetulnya. Saya mau mendengar, terus saya kasih ruang untuk diskusi, terus saya menghormati atau respect. Jadi 3 lah sebetulnya kalau mau diringkas ya. Mau mendengar, beri ruang diskusi, respect. Jadi respect itu juga termasuk tepat waktu gitu ya? Ya, nah respect itu kita respect sama orang, dia respect ke kita kan, pasti. Nah, kalau dia respect ke kita nggak memberi contoh, hilang respectnya dia. Ini orang tukang terlambat. Jadi respect kita. Tapi kalau kita bilang saya doang yang paling sering datang on time, enggak ya, itu namanya merasa lebih tinggi ya, gitu ya. Nggak mau direspek langsung. Jadi kalau kita duluan, kita respect dia, sehingga pasti dia akan mau respect juga, karena dia pasti melihat, waduh, dia aja menghormati kita, masa kita nggak menghormati dia, kira-kira gitu. Jadi jangan kita kepengen dihormati kalau kita nggak menghormati dia. Kira-kira gitu sih sebetulnya. Ya itu hanya pribadi aja ya. Ya karena itu penting sih, kenapa aku tanyain dan terakhir gitu ya, karena untuk orang yang maju dalam kehidupan itu kan dia harus terus bisa berinteraksi sama orang kan, harus terus menjaga kepercayaan. Cuma kadang orang nggak tahu gitu gimana cara menjaga kepercayaan itu gitu kan. Oke, kalau begitu Amianis, ini kita mungkin udah makan waktunya Amianis banyak nih. Iya. Saya senang diskusi, makanya kita tadi ya di awal bahwa channel ini untuk di-share ya, itu experience yang saya miliki bisa saya tularkan, saya beri share-nya kepada semua yang menyaksikan channel ini. Oke, makasih banyak Amianis, semoga teman-teman yang ada di rumah bisa ngambil banyak manfaat. Dan ya kalau mungkin ada mau komentar atau pendapat atau mungkin kesan-kesan mungkin yang kenal Amianis juga sebagai rektor, bisa komen di bawah. Kita tutup hari ini. Semoga kedepannya channel ini bisa terus berlanjut dan selalu inspiratif. Itu harapannya Amianis. Terima kasih Amianis ya. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Ya sebenarnya
dari kakek saya hanya satu. Saudara Fadel, jadilah orang tidak saja hanya membaca sejarah, tetapi membuat sejarah.